Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hak konsumen dan etika hubungan antara produsen dengan konsumen. Baik, perlindungan konsumen. Salah satu masalah yang ternyata masih memerlukan perhatian kita bersama adalah apa yang sering diperkenalkan sebagai perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen itu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk melindungi konsumen aja, tapi hal-hal yang bisa membahayakan. Jadi kita harus tahu nih hal-hal yang membahayakan konsumen apa. Terus juga kita harus tetap untuk meningkatkan produk, barang, dan jasa agar layak dikonsumsi. Itulah tugas dari produsen. Dari sekedar perlindungan makanan sampai ke perlindungan rasa aman fisik. Berikutnya ada tujuan dari perlindungan konsumen. Ada banyak: meningkatkan kesadaran, meningkatkan harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan segala macam, hingga meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi. Oke, dari kita lihat tujuan perlindungan konsumen itu, ini contohnya nih. Misalnya pemberian label halal bagi makanan. Ini tujuannya adalah untuk melindungi umat Islam dari berbagai negara dari makanan yang tidak halal gitu. Jadi ketika Garuda dilarang terbang ke Eropa oleh Uni Eropa, itu tujuannya adalah untuk melindungi warga Eropa yang melakukan penerbangan gitu. Contoh yang lain adalah produk makanan yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Misalnya udang Indonesia gitu kan. Atau mobil Toyota yang harus ditarik dari pasaran ketika diketahui ada kelemahannya yang bisa membahayakan penumpang. Siapa yang harus mengawasi produk, barang, dan jasa itu agar layak dikonsumsi masyarakat? Nah, ini dia nih pertanyaannya nih. Dari contoh-contoh yang terjadi tadi, bisa negara, bisa produsen barang dan jasa itu sendiri, negara wajib memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengonsumsi barang atau jasa yang layak dikonsumsi gitu. Kalau pengawasan negara tersebut ketat, maka dampak yang akan mampu menjamin rakyatnya tidak mengonsumsi barang atau jasa yang tidak layak akan lebih baik lagi. Terus juga contohnya nih ya, kalau produk halal dan juga keamanan penerbangan sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Uni Eropa, dengan pengawasan yang ketat oleh negara nih, produsen barang atau jasa akan berusaha memenuhi syarat minimal produknya. Jadi minimal harus sesuai dengan yang selama ini dikonsumsi oleh warganya atau sesuai dengan keamanan kesehatan warganya gitu. Terus kualitas barang atau jasa akan meningkat. Bahkan tidak jarang terjadi produsen akan menarik atau memperbaiki barang atau jasa yang diproduksinya sebelum dicermati oleh pengawasan negara. Antara lain nih, ketika Toyota menarik puluhan ribu kendaraan roda 4 dari peredaran ketika produknya diketahui ada kelemahan. Nah, ini hal yang sama juga bahkan pernah juga dilakukan oleh mobil Kia ya, dari Korea Selatan. Itu di Indonesia. Ketika diketahui ada kelemahan mesinnya, secara sukarela mereka memperbaikinya dengan gratis. Dalam hal ini diperlukan syarat minimal, antara lain apa yang diperkenalkan dengan SNI. Itu tuh. Jadi ada syarat minimal, itu adalah standar nasional Indonesia. Jadi minimal segitu. Kalau sebuah produk tidak memenuhi standar tersebut, maka tidak boleh beredar produk dan jasanya. Apa yang terjadi dengan banyaknya kasus ledakan penggunaan tabung gas LPG dan juga kecelakaan kereta api? Ini mestinya harus disikapi dengan pendekatan seperti yang barusan saya jelaskan ya. Kalau ternyata ada elemen-elemen tabung gas yang beredar ternyata tidak memenuhi syarat dari SNI tersebut, atau mestinya harusnya ditarik semua gitu. Jadi pemerintah tidak cukup bersikap menyerukan pada rakyat kalau ada yang hendak mengganti alat tersebut dengan alat lain yang telah memenuhi SNI. Jadi disediakan penggantinya dengan membayar sekedarnya aja gitu loh. Disebutkan bahwa sekitar Rp15.000 ya. Mestinya meskipun hanya 15.000, selayaknya sih gratis tabung LPG tersebut tadi. Oke. Demikian juga kondisi perkereta apian kita ya. Adakah yang tidak memenuhi syarat operasi? Pertanyaannya gitu kan. Mungkin hanya dengan cara begitu kita bisa memberikan perlindungan konsumen sebagaimana mestinya, dan mungkin hanya dengan cara begitu juga kita bisa mendorong produsen barang atau jasa meningkatkan kualitas produknya agar setidaknya memenuhi SNI tadi yang standar tadi. Nah, harapan seperti itu sudah tentu ingin kita sampaikan kepada pemerintah dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia agar
rakyat benar-benar hanya mengonsumsi barang atau jasa yang layak dikonsumsi gitu. Oke, next. Ada azas perlindungan konsumen di sini ya. Baik, azas perlindungan konsumen di sini ada 5 ya. Ada azas manfaat. Azas manfaat ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu kalau untuk azas keadilan itu partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsennya untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Jadi jangan main tipu-tipu lah ya. Terus azas keseimbangan nih, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti kayak material ataupun spiritual lah gitu. Terus ada juga azas keamanan dan keselamatan konsumen. Di sini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan. Jadi ada pemakaiannya gimana gitu, ada pemanfaatan barangnya apa, atau jasa yang dikonsumsi digunakannya bagaimana sehingga lebih aman dan selamat dalam menggunakan barang atau jasa tersebut. Azas kepastian hukum nih. Yang terakhir, baik pelaku usaha maupun konsumen itu harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jadi negara juga menjamin kepastian hukum tersebut. Jadi memang ada beberapa barang atau jasa yang dia mencantumkan perlindungan hukum terhadap barang atau jasa yang mereka jual dan juga apa yang mereka beli gitu. Berikut adalah hak konsumen yang diatur dalam UU PK pasal 5 nih. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Hak untuk memilih barang atau jasa, mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar. Jadi harga ya sesuai rasa gitu loh. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jadi kalau nggak jujur kita bisa nuntut nih. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Jadi kalau misalnya ada keluhan ya harus mau dengar, jangan tutup telinga itu sebagai seorang produsen. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Jadi begini loh intinya. Intinya dari hak konsumen tersebut dapat kita baca bahwa namanya konsumen ya, itu kita paling enggak harus ada pembinaan dan pendidikan konsumen. Terus juga diberlakukan atau dilayani secara benar atau jujur. Nah, gini nih, kayak kita misalnya belanja lewat online ya, Shopee gitu, digambar wah kayaknya jaketnya kulit ya, keren, terus juga sesuai dengan sesuai dengan review juga nih, katanya sih jaket kulit tapi yang beli baru cuma satu gitu kan, harganya murah banget, hanya dengan 45.000 kita dapat jaket kulit yang keren banget, ukurannya juga katanya sih big size, pas sampai rumah ternyata buat bayi gitu kan, atau paling enggak dia bukan kulit. Banyak hal-hal yang tidak ditampilkan pada detail produk dan sehingga itu membuat ketidakjujuran, ketidakbenaran data terhadap apa yang mereka jual gitu. Nah, hak ini nih sangat ditekankan pada hak konsumen yang diatur pada UU PK pasal 5 ini. Nah, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian itu juga ada di Shopee ya. Contohnya Shopee juga ada, Lazada, Blibli.com. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi memang ada undang-undang lainnya yang menyangkut hak konsumen tersebut. Oke, kewajiban konsumen. Nih, kewajiban konsumen itu harus baca dulu nih, ikutin petunjuk informasi prosedur pemakaian, jangan asal-asalan. Misalnya kita beli pelembab wajah, kita mau komplain kok wajah saya nggak ini ya, malah jadi nggak cerah, itu kan kadang nggak nyambung ya konsumennya. Sudah dicantumkan bahwa itu adalah moisturizer hanya untuk melembabkan saja. Jadi memang ada aturan pemakaian, semuanya ada di situ. Harus cuci muka dulu baru boleh pakai moisturizer. Ini enggak pernah cuci muka pakai moisturizer, jerawatan gitu kan. Jadi intinya sebagai seorang konsumen kita itu wajib untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi. Jangan asal pakai aja, asal beli aja gitu. Terus beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Jadi jangan pura-pura
sampai rumah ternyata paketnya bolong nih, semuanya isinya habis semua, ternyata dimakanin sebelumnya baru difoto gitu. Itu kan memang tidak beritikat baik dari awal. Lalu membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Jangan sampai kalau belanja online gitu ya, melalui Instagram, Facebook segala macam, kita kirim bukti transfernya, ternyata bukti transfer itu adalah editan gambar, sehingga seolah-olah sudah mengirim padahal belum. Dan inilah salah satu bentuk kewajiban konsumen untuk bersikap jujur, terus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi kalau apabila dia tidak jujur dan produsen menuntut, dia harus mengikuti prosedurnya. Ciri konsumen mandiri. Ciri konsumen mandiri ini sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu menentukan pilihan barang atau jasa sesuai kepentingan. Jadi hal-hal yang penting aja, sesuai kebutuhan, kemampuan, keadaan yang menjamin keamanan. Jadi jangan sampai kita beli sesuatu tuh nggak sesuai sama kebutuhan, sehingga malah buat kita nggak mampu buat bayar ke depannya gitu. Sekarang sudah ada yang namanya fasilitas Shopee Pay Later rasanya ya. Ada juga kalau di Traveloka apa ya namanya, Pay Later juga. Ini adalah hal-hal yang dapat menjerumuskan beberapa konsumen yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya malah beli gitu. Nah, hal ini harus kita perhatikan, bahwa kita juga harus menyadari apa yang kita pilih, apa yang kita beli itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi menjamin keamanan dan keselamatan bagi kita sendiri. Terus jujur dan bertanggung jawab, itu udah pasti. Berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak kita. Terus berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Jadi kita sadar hukumnya, kita tahu nih sebatas apa kalau kita ditipu ya kita harus menuntut. Kurang lebih begitu. Waspada konsumen. Jadi kalau kita jadi konsumen itu kita harus kritis banget nih terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk. Yang namanya iklan selalu bohong. Kenapa selalu bohong? Karena emang ini contoh nih kayak McDonald ya, Big Mac. Itu bentuknya begitu tuh di iklan, di advertisementnya begitu, actualnya gini. Terus ada Burger King sama aja gitu kan. Dan semua ini nih adalah bentuk iklan, yang namanya iklan yang memang gitu. Jadi kita harus teliti sebelum membeli, membiasakan belanja sesuai rencana, memilih barang itu yang bermutu dan berstandar, yang memenuhi aspek keamanan gitu, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan. Terus jangan lupa perhatikan juga label keterangan barang dan masa kadaluarsa. Jadi kita nggak bisa marah juga sama retail gitu. Kok bisa sih kalian menjual barang-barang yang udah kadaluarsa? Kenapa kita nggak dari awal udah detail memperhatikan label keterangan expirednya gitu sebelumnya? Jadi jadilah konsumen yang cerdas dan pintar. Berikut adalah hubungan produsen dan konsumen ya. Ini secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukan termasuk hubungan kontraktual. Terus pada umumnya hubungan produsen dengan konsumen adalah merupakan hubungan interaksi secara anonim, di mana pribadi masing-masing pihak tidak saling mengetahui secara pribadi. Iya, biasanya sih nggak kenal gitu kan. Hubungan keduanya lebih berlandaskan pada interaksi hubungan sosial yang menuntut adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini jadi kalau misalnya kita belanja online, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu nih, tapi kita harus memenuhi hak dan kewajiban yang kita punya sendiri. Dalam hubungannya, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Hal ini secara moral, nggak hanya tuntutan etis, tapi melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Next, masalah etis seputar konsumen. Ini ada sedikit isu-isu gitu ya. Jadi konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki. Pelanggan menduduki posisi kunci untuk menjamin suksesnya setiap bisnis besar maupun kecil. The customer is king. Jadi ini bisa bilang bahwa pelanggan adalah raja. Jadi kita harus benar-benar nunduk lah gitu ya sebagai seorang produsen. Pelanggan adalah raja dalam arti bahwa dialah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Oke. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. Tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Jadi kalau kita ini pelaku bisnis, kita harus sopan, kita harus ramah, dan harus mau mendengarkan keluhan. Itu udah pasti. Nih, tapi walaupun konsumen digelarkan sebagai seorang raja nih ya, tapi sebenarnya nih kuasanya tuh terbatas, karena daya belinya itu seringkali tidak seperti diinginkan ya. Jadi dia nggak sanggup mengungkapkan preferensinya
yang sesungguhnya, apa yang pada kenyataannya dibeli konsumen. Jadi gini-gini, apa yang pada kenyataannya dibeli konsumen belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ia inginkan. Jadi sebenarnya apa yang dia beli itu sebenarnya belum tentu apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Jadi pengetahuannya itu tentang produk atau jasa yang tersedia dipasarkan di online ya, ini kerap kali tidak cukup untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri belanja online di Shopee, Lazada, Blibli.com, Sayurbox segala macam di e-commerce ya, apalagi di masa COVID-19 ini, kadang-kadang saya juga nggak tahu nih, saya kurang edukasi sih sebenarnya, apa sih yang saya butuhkan. Apakah emang pada masa-masa seperti ini saya harus stok beras, ataukah saya harus stok minyak. Karena terkadang pintarnya e-commerce, pintarnya pebisnis itu dia memberikan syarat-syarat gitu ya dalam melakukan transaksi. Contohnya nih, dia melakukan diskon buat harga minyak dari 23.000 jadi 16.000 doang untuk 2 liter misal. Tapi dia ada maksimal. Setelah dia ada maksimal, dia ada ongkir nih. Gratis ongkir apabila pembelanjaan di atas 150.000. Dan hal inilah yang kadang-kadang konsumen itu tidak perlu membeli barang tersebut, tapi dipaksakan hanya untuk mengikuti syarat-syarat pembelian dari e-commerce yang dituju gitu loh. Jadi hal ini nih konsumen tidak mempunyai keahlian maupun waktu untuk secara seksama menyelidiki tepat tidaknya mutu, harga, apa yang dibeli gitu, dan begitu banyak produk yang ditawarkan. Jadi semakin pintar banget gitu loh, yang namanya pelaku bisnis itu sangat pintar. Jadi dia udah diskon, abis diskon dia ada maksimal, tapi setelah dia ada maksimal dia juga ada minimal pembelian untuk gratis ongkir gitu. Hal ini kadang-kadang banyak orang ketipu nih. Oke, dia gratis ongkir, semisal ongkirnya nih 15.000 ya, dia gratis ongkir. Untuk mencapai gratis ongkir itu dia harus belanja 150.000, padahal sebelumnya dia hanya belanja 50.000. Jadi intinya dia spend money lebih banyak dan sebenarnya akan lebih rugi gitu. Oke. Ini udah dijelasin ya sebelumnya tadi. Oke, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini pengertian konsumen menurut UU nomor 8 tahun 99 ya. Terus juga ada pengertian konsumen menurut Hornby. Ini ada konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Nih, definisi konsumen akhir. Ini kalau menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa pemakai akhir dari barang digunakan untuk keperluan diri sendiri. Jadi dia beli memang untuk konsumsi sendiri. Terus kalau menurut YLKI itu ada pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri, sama aja. Kalau Perdata Baru Belanda itu orang alamiah yang mengadakan perjanjian, tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan. Jadi memang dia individual gitu belanjanya. Ini perbedaan konsumen dan pelanggan ya. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Kalau pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Perbedaan konsumen akhir dan antara. Ini kalau konsumen akhir itu kayak yang tadi dibicarakan bahwa dia adalah orang yang beli lalu dipakai sendiri. Kalau konsumen antara itu konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh, dia seseorang si A beli kain 3 meter, lalu dia jahit terus dia jual. Nah, itulah konsumen antara. Oke, ini kalau pandangan dasar teoritis bagi pendekatan etis maupun yuridis. Ini jadi ada pandangan teoritis ya, ada teori kontrak, ada teori perhatian semestinya, dan teori biaya sosial. Ini kita jelasin satu-satu deh. Kalau kita jelaskan mengenai teori kontrak. Teori kontrak ini adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang harus dipandang sebagai kontrak, dan kewajiban terhadap konsumen didasari kontrak. Jadi jika konsumen membeli produk, maka seolah-olah dia mengadakan kontrak dengan perusahaan tersebut.
sebagai kontrak kedua belah pihak harus mengetahui arti kontrak. Jadi melukiskan fakta yang benar dan tidak ada paksaan. Jadi nggak ada paksaan dalam jual beli gitu. Terus ada juga istilah caveat emptor. Ini pembeli harus hati-hati. Dalam praktek ada kontrak real seperti jaminan garansi dan lain-lain. Jadi kelemahannya posisi penjual dan pembeli dianggap sejajar. Kurang lebih gitu. Ini syarat kontrak ya. Jadi syarat kontrak itu kedua belah pihak harus mengetahui betul baik arti kontrak maupun sifat-sifat produk. Kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Tidak boleh terjadi kedua belah pihak mengadakan kontrak karena dipaksa atau karena pengaruh yang kurang wajar seperti ancaman. Ini contoh ya, kalau jual beli kontrak itu biasanya sih kayak apa ya? Jual beli rumah gitu. Jadi memang ada kontrak bahwa rumah ini akan dilunasi dalam waktu berapa tahun gitu. Kurang lebih begitulah. Nih, teori perhatian semestinya. Jadi berbeda dengan pandangan kontrak, pandangan kedua ini tidak menyetarakan produsen dan konsumen. Jadi melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah. Karena produsen mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang tidak dimiliki oleh konsumen itu. Jadi kepentingan konsumen di sini dinomorsatukan karena produsen berada dalam posisi yang lebih kuat dalam menilai produk ya. Ia mempunyai kewajiban menjaga agar si konsumen tersebut tidak mengalami kerugian dari produk yang ia beli. Jadi produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan memakai produknya. Walaupun tanggung jawab itu tidak tertera dalam kontrak jual beli atau bahkan disangkal secara eksplisit juga bisa gitu. Nih ya, contohnya nih ya, ini kayak mainan anak-anak nih. Kerap kali terjadi anak dilukai waktu bermain sama mainan tersebut gitu, karena ada bagian yang tajam gitu kan. Mainannya tidak dibuat dengan aman, pihak produsen tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dengan menempelkan label keterangan gitu kan. Terkadang ada label keterangan bahwa ini untuk anak 3 tahun ke atas gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi pihak produsen tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya aja gitu dengan menempelkan label keterangan bahwa produsen tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerugian yang terjadi pada saat pemakaian mainan tersebut. Jadi pandangan perhatian semestinya ini tidak memfokuskan kontrak atau persetujuan antara konsumen dan produsen. Jadi melainkan terutama mengutamakan kualitas produk serta tanggung jawab produsen. Jadi memang produsen ini punya gimana ya, kayak dia wajib banget meningkatkan kualitasnya, mengutamakan kualitas produknya karena ini berhubungan dengan bayi gitu, berhubungan dengan anak-anak. Jadi karena itu tekanannya tuh bukan pada hukum aja gitu, melainkan pada etika dalam arti luas gitu. Jadi memang dia etikanya apa sih sebagai seorang produsen mainan anak-anak, berarti saya harus sesuai gitu. Memang saya terapkan bahwa sebagai produsen ini misalnya saya terapkan bahwa memang untuk anak di bawah di atas 2 bulan atau di atas 6 bulan. Jadi memang keamanannya sangat detail. Kayak mainan yang tertera di video ini, bahwa ini memang yang mainan sebelah kiri itu untuk anak-anak belajar berjalan. Jadi sekarang kan ada pengetahuan terbaru bahwa pakai pre-walker yang pakai roda itu bahaya untuk belajar berjalan, karena hal itu akan membuat kaki anak malah lebih lemah. Ada juga nih yang sebelah kanan itu mainan. Itu sebenarnya mainan itu bahaya loh kalau misalnya dia terbuat dari bahan-bahan yang berat atau bahan-bahan yang tidak kokoh. Di sini fungsi produsen dia punya tekanan terhadap etikanya dalam arti luas gitu. Jadi etikanya dimana dia memang memproduksi untuk mainan anak sehingga mainan ini lebih berkualitas dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mainan ini lebih baik gitu dan sangat aman bagi anak-anak seusianya. Ada juga nih salah satu contoh nih, ini mungkin sebagai orang, kalau anak-anak tahun 90-an nih pada tahu bahwa ada yang namanya mainan lilin mainan ya. Kalau sekarang mah anak-anak zaman sekarang itu pakainya namanya Play-Doh. Kalau zaman dulu ada namanya plastisin, lilin mainan. Nah, di sini udah ada label SNI tapi tidak diterapkan bahwa boleh untuk anak umur berapa ya gitu kurang lebih. Hal ini juga harus diperhatikan ya pada sebagian orang tua bahwa mainan ini biasanya boleh dimainkan oleh anak-anak yang sudah di atas 7 atau 8 tahun yang sudah mengerti bahwa yang mana makanan yang mana bukan gitu lah. Oke, teori biaya sosial.
Teori biaya sosial, the social cost theory, menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produknya. Jadi hal ini berlaku juga jika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk tersebut, atau jika mereka sudah memperingatkan konsumen tentang resiko yang berkaitan dengan menggunakan produk tersebut. Ini contohnya rokok ya. Ini kalau teori ini benar nih, produsen rokok harus dianggap bertanggung jawab. Nih saya agak lucu karena masih banyak juga perokok-perokok di luar yang sangat ketergantungan dengan rokok, padahal sudah tertera di situ resiko apa yang akan mereka ambil apabila mereka tetap mengkonsumsinya. Dan herannya pabrik rokok itu makin hari makin maju. Padahal sudah ada terjadinya penyakit kanker paru-paru, penyakit jantung, kanker bibir, kanker lidah lah, semua kanker ada di situ deh. Jadi bahaya rokok untuk kesehatan tuh sangat besar. Tapi menurut pendukung teori ini ya, semua akibat negatif dari produk itu harusnya dibebankan pada produsen. Tapi hal ini sih sebenarnya sudah jelas diterapkan di kemasan setiap rokok, bahwa memang sangat berbahaya ya resiko pemakaiannya, dan itu udah jelas, dan memang seharusnya itu adalah kesadaran seorang konsumen bahwa hal ini berbahaya dan punya resiko yang tinggi dalam pemakaian. Dan jadi ini menurut saya sih bukan kesalahan dari produsen ya, karena dia udah menyerahkan ini loh gambarnya, don't let children breathe your smoke. Jadi intinya jangan sampai dia jadi perokok pasif gitu, karena perokok pasif sangat berbahaya. Smoking causes blindness. Terus ada gambar-gambar orang yang kena kanker paru-paru, kanker kerongkongan dan segala macam ya. Jadi intinya dari teori biaya sosial ini, jadi ada teori yang menganggap bahwa ini semua adalah tanggung jawab dari produsen. Oke. Sekian dari saya penjelasan mengenai hak dari konsumen ya. Jadi pada pertemuan ini memang saya sudah menjelaskan secara detail perlindungan hak konsumen dan etika hubungan antara produsen dengan konsumen juga. Semoga dari penjelasan video ini saya dapat memberikan banyak pengetahuan kepada kalian semua, sehingga pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori yang lain, materi-materi yang lain secara lancar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.